Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan IWB Kang Mas. Kita pertemuan tentang MotoGP untuk sekian kalinya. Dan IWB pada kali ini ingin nge-share kesampaian tentang perkembangan MotoGP yang semakin memprihatinkan, Cak. Karena kenapa MotoGP ini dianggap secara pamor semakin turun, semakin ngedrop. Dan ini yang membuat Dorna putar otak. Dorna berusaha keras bagaimana supaya sampean-sampean terus menonton MotoGP. Karena sepertinya setelah Marc Marquez cedera, sudah berapa musim nih tidak ikut di MotoGP, kemudian juga Valentino Rossi pensiun, ternyata pamor MotoGP makin turun. Apalagi Kang Mas, yang terbaru, Cak. Ini yang bikin IWB juga kepikiran ya, masalahnya sudah ada semacam himbauan dari kakek Marc Marquez ya, konfirmasi dari Marquez sendiri mengatakan bahwa, cucu, sudahlah cukup. Ini kamu kan sedang cedera nih, kamu sudah operasi yang keempat kalinya, kamu sudah mendapatkan semuanya, harta kamu sudah punya. Kamu sudah memiliki gelarnya luar biasa pula. Dan sekarang kamu mau ngapain lagi? Marquez sendiri mengatakan bahwa dia sudah berjanji pada kakeknya, dia akan melihat selama 2 tahun. Dia mengultimatum Honda. Dia memberikan konfirmasi kepada Honda bahwa mereka memang harus berbenah. Honda harus bisa mengembangkan motor yang sesuai dengan harapannya, yakni the winning bike. Dan inilah yang saat ini menjadi konfirmasi dari Marc Marquez yang dikatakan oleh Marc secara terbuka pada saat press conference kemarin ya. Jadi Marc Marquez mengatakan bahwa dia akan melihat selama 2 tahun ini dan dia akan melihat, dia akan mencoba untuk memberikan terbaik. Dia berharap Honda bisa berubah, ada gebrakan-gebrakan yang akan menentukan bagaimana posisi Marc Marquez nantinya. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang dikatakan Marc Marquez kepada khalayak, jadi konfirmasi yang diberikan Marc Marquez kepada media yang mengatakan bahwa dia sudah merasa pada titiknya dia juga lelah, Cak. Jadi ini yang dikatakan oleh Marc Marquez ya, supaya sampean tahu semuanya bahwa ternyata Marc Marquez ini sudah dipengaruhi oleh kakeknya untuk pensiun dari MotoGP. Jadi Marc mengatakan secara detail seperti ini, Cak. Konfirmasinya setelah IWB Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia biar sampean semuanya tahu. Kakekku mengatakan, "Sudah Marc, tinggalkan MotoGP sekarang. Kamu sudah memiliki semuanya. Apa yang kamu lakukan sudah cukup. Dan sekarang pensiunlah. Aku sendiri sudah berjanji pada kakek. Jika kali ini tidak berhasil, artinya tidak ada lagi tempat yang tersisa untuk dibuka. Karena sulit bagiku secara mental. Untungnya sekarang aku mulai bisa menggerakkan lengan, mengambil gelas dengan biasa dan makan sepotong daging tanpa mengangkat siku. Sekarang aku makan seperti orang normal. Itu hanya hal-hal kecil. Aku dulu tidak bisa mengangkat lenganku hingga 90 derajat selama setahun. Sekarang aku mulai bisa melakukannya. Tapi semua memang ada batasnya. Kita tidak tersesat. Namun pada kondisi sekarang memang mudah membuat semuanya panik. Dan ketika kamu panik, maka akan timbul keputusan yang salah. Sisi bagusnya tim tidak tutup mata atas kondisi ini. Aku sudah memberitahu mereka, jangan berpikir mengganti pembalap akan menyelesaikan masalah. Ini bukan bencana, ini seperti teka-teki. Semua potongan di atas meja dan harus dipecahkan. Aku tidak meminta semua kepala bersama, tetapi harapanku adalah cara bekerja dirubah. Aku rasa ada yang hilang dan di sanalah kami harus mencari. Masih tersisa 2 tahun untuk evaluasi hingga kontrakku berakhir pada akhir 2024. Aku ingin memberi Honda kemenangan selama sisa kontrakku. Ini adalah merek impianku. Mereka selalu menghormatiku dan aku berterima kasih untuk itu. Tapi selama aku bersamanya, jelas aku ingin proyek motor pemenang. Itu tujuan kami. Honda mengizinkanku ambil bagian dalam tes Misano, tetapi mereka tahu apa yang telah aku lalui dan yang sedang aku alami. Jika aku harus menunggu seminggu lagi, mereka menghormatiku dan tidak memaksa. Mereka mengatakan keterangan pikiran dan kondisiku adalah utama, namun lengan dengan obat operasi tidak akan menghalangiku. Aku tahu kapan harus pensiun. Saat ini aku adalah pembalap Honda dengan poin terbanyak di kejuaraan ini. Itu tentu menyakitkanku jika mereka tidak mengizinkanku ikut balapan. Itu konfirmasi Marc Marquez, Cak. Ini semacam ultimatum, Cak. Ultimatum yang cukup keras dari Marquez dan dia berharap akan ada gebrakan dari Honda, termasuk semacam pengembangan yang akan dilakukan bersama-sama antara Marc Marquez dan juga Honda. Jadi kali ini, Cak, Marquez tidak akan melepaskan para tim untuk melakukan pengembangan sendiri. Jadi Marquez akan dilibatkan langsung, termasuk HRC juga sudah menegaskan bahwa diharapkan Marquez nanti di Misano pada saat tes di tanggal 6 September nanti juga harus ikut. Walaupun sebenarnya semuanya tergantung dari apa hasil X-ray nanti dan juga bagaimana kondisi cederanya, kondisi operasinya. Jika memungkinkan dia berharap atau Honda berharap Alberto Puig khususnya supaya Marquez benar-benar bisa ikut dalam tes karena ini sangat penting untuk pengembangan Honda RC di tahun depan.
Sebenarnya tidak berlebihan, Cak, kakeknya seperti itu, karena kisah ini memang berawal dari cedera dia di Jerez 2020 yang membuat dia harus patah untuk bagian lengannya. Dan lengan ini juga menjadi salah satu problem utama Marc Marquez karena dia harus operasi 3 kali dan paling terakhir kemarin 4 kali dari beberapa luka yang dideritanya. Dan tentu saja sebagai seorang kakek ya, mungkin untuk bapaknya masih bisa lah, selain menahan diri ini udahlah. Namanya juga ini kan karir MotoGP yang tidak bisa segampang itu dihentikan atau berhenti secara pensiun dini kasarnya. Tapi sebagai kakek dia mengatakan bahwa kamu tuh udah kaya, kasarannya udah banyak duitnya, buat apa ngoyo. Apalagi Marquez kemarin 2021 ya sempat turun balap selama cukup lama ya, beberapa kali, dan dia merasakan bahwa terdapat limitasi gerakannya. Jadi dia saat ini selama ini dia membalap dengan satu tangan. Ini luar biasa karena dengan satu tangan pun ternyata Marc Marquez masih bisa menjadi pembalap Honda terbaik, karena kita tahu dengan 60 poin dia masih menjadi pembalap Honda yang tak terkalahkan. Baik Pol Espargaro, Alex Marquez ya, semuanya pokoknya nggak ada, Sven Bradel nggak ada yang bisa mengalahkan Marquez dari sisi poin. Nah, ini adalah kabar terbaru yang bisa ke sampean semuanya. Panasnya kondisi HRC saat ini itu belum termasuk keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Marc Marquez, di mana dia memecat manajer setianya Emilio Alzamora. Jadi keputusan ini membuat kita semuanya shock, Cak. Apalagi Alzamora adalah sosok yang berjasa, memiliki jasa luar biasa pada karir Marc Marquez bersaudara dan menjadi manajer mereka selama 20 tahun lamanya. Ini kan luar biasa. Alzamora sendiri dipandang sebagai sosok yang merugikan mereka, gara-gara Alzamora pula yang membuat Alex Marquez gagal masuk ke tim Yamaha pada saat itu. Jadi Yamaha Racing tidak ingin memiliki mata-mata HRC atau mengambil risiko Alex Marquez suatu hari nanti membocorkan semua rencana teknis panjang dan rahasia Yamaha. Apalagi Marc dan Alex tinggal di bawah atap yang sama, tinggal dan berlatih bersama dengan manajer yang sama, yakni Alzamora, di mana Alzamora sendiri terkenal keluar masuk lingkungan HRC dengan bebas. Di sisi lain, ide untuk mengikat Marquez selama 4 tahun juga datang dari Emilio Alzamora. Gaji Marc selama setahun adalah 15 juta euro atau setara dengan 224 miliar rupiah, dan manajer biasanya mendapatkan 10-15% dari nilai kontrak. Sampean bayangin wae berapa pendapatan Emilio Alzamora hanya dari Marc Marquez. Dan tenan. Emilio Alzamora sendiri akhirnya diganti oleh sosok muda, manajer baru, yakni Jimmy Martinez yang berusia 34 tahun dan sekarang menjadi Head Motorsport Marketing Red Bull Spanyol. Jadi ini juga update buat sampean semuanya yang mungkin belum tahu bahwa Alzamora sudah tidak lagi menjadi manajer Marc Marquez. Dan saat ini yang menjadi acuan mereka ke depan adalah Marc Marquez. Tidak ada yang lain, Cak. Itu dikonfirmasi oleh Alberto Puig yang mengatakan bahwa Marquez akan menjadi leader untuk pengembangan, ya maksudnya untuk masukan-masukannya seperti apa yang diinginkan. Jadi supaya tidak ada lost direction seperti sebelumnya. Ini dikonfirmasi Alberto Puig, makanya di Misano nanti pada tanggal 6 untuk tes Misano, diharapkan Marc Marquez bisa gabung. Dan saat ini informasi terakhir kemarin mereka happy. Ya, Marc Marquez happy karena konfirmasi dari dokter yang ngecek X-ray, kemudian juga kondisi lengannya, dikatakan mereka sangat optimis bahwa Misano sepertinya Marquez bisa turun balap. Walaupun mungkin nggak membalap secara race yang long duration atau race yang full, bisa saja pada saat latihan nanti ya, pada saat free practice, pada saat tes nanti bisa ikut di Misano. Itu konfirmasi yang diinformasikan oleh Marquez dan juga tim Honda. Nah, kemudian Cak, selamat juga bagi Bastianini ya kan, sampean pasti tahu lah. Enea Bastianini confirm sudah diikat sama Ducati untuk tahun depan. Jadi dipastikan, Cak, Jack Miller gabung ke KTM ya kan. Kemudian posisinya digantikan oleh Bastianini, bukan Jorge Martin. Dan Martin dikonfirmasi pula ternyata tetap extend jadi Pramac Ducati, memperpanjang tandem antara Zarco dan juga Martin di tahun depan. Artinya ya untuk komposisinya masih tetap untuk Pramac Ducati, tapi untuk Ducati Factory dipastikan Bastianini confirm gabung tandem bersama Pecco. Jadi tahun depan Ducati Factory Team, Pecco dan juga Bastianini, kemudian Jorge Martin dengan Johan Zarco. Itu untuk yang Pramac Ducatinya. Nah, untuk lain-lainnya kita bisa konfirmasi ya, Joan Mir dipastikan dia mengalami cedera pada kakinya, jadi kakinya ada keretakan tulang sehingga di Misano nanti nggak bisa ikut balap.
dan digantikan oleh Watanabe. Memang Cak, nggak banyak yang kenal dengan Watanabe yang sebenarnya lebih banyak ikut di Suzuka 8 Hours. Jadi dia pembalap dari Yoshimura SERT Motul, dan dipandang Watanabe ini pantas menggantikan Joan Mir untuk sementara, dan tentunya akan menjadi pengalaman yang mengesankan bagi pembalap berusia 31 tahun tersebut, Cak. Jadi demikian ya untuk yang Joan Mir. Dan juga informasi yang lain, ternyata Fabio Quartararo ya, sampai pasti tahu kemarin kan ada wacana sprint race MotoGP, ternyata Fabio menolak mentah-mentah, Cak. Bahkan Quartararo menyebut ini adalah sebuah rencana bodoh. Karena kenapa? Dorna tidak melibatkan pembalap untuk memutuskan tahun depan ini akan ada sprint race. Jadi dia merasa bahwa Dorna tidak mengetahui bagaimana kondisi pembalap pada saat habis balapan. Karena menurut informasi Fabio, jika pembalap sudah race di hari Minggu itu exhaust banget. Jadi setelah free practice, kualifikasi 1-2 ya, yang biasanya ya kita lakukan ada free practice sampai ke 4, lalu kualifikasi dan juga race itu sudah sangat melelahkan. Makanya kalau ditambah dengan race di hari Sabtu, rencana yang bodoh. Itu konfirmasi dari Fabio. Jadi informasinya begini, Cak. Jadi sprint race ini adalah akan hanya 50% putarannya, Cak. Dan untuk race sprint nanti ya, disebut saja sprint race, nanti akan ada namanya kualifikasi sendiri untuk sprint race-nya. Jadi untuk posisi startnya ya, jadi beda lagi dengan kualifikasi hari Minggu. Dan konfirmasinya sprint race ini sampai bisa all out, jadi pembalap bisa habis-habisan, mati-matian, karena dibebaskan untuk menggunakan ban seperti apa. Kemudian juga BBM tidak diikat ya, jadi mau sampai menggunakan BBM berapapun terserah, jadi tidak ada aturan yang mengikat. Kemudian juga untuk engine tetap ya, engine hanya ada 7 engine untuk yang non konsensi, sementara konsensi 9 engine. Ini artinya memang para tim harus putar otak supaya reliability engine ya tetap terjaga, karena artinya kan dalam satu musim ini ada 40 race, kisaran demikian. Wah, ini kan gila nih, panjang banget. Biasanya kan hanya 20 race. Kalau sambil bertanya tentang kapan digelarnya sprint race, itu hari Sabtu, Cak. Jadi hari Sabtu itu jam 3. Jadi rencananya untuk sementara demikian, nanti akan ada update dari Dorna untuk konfirmasi seperti apa. Tapi wacana yang di-share kemarin oleh Dorna adalah nanti akan ada namanya free practice normal ya, ada free practice 1, sebenarnya free practice sampai dengan free practice 4. Kemudian ada kualifikasi untuk yang sprint race dan juga kualifikasi untuk yang hari Minggu race. Untuk yang sprint race ini tidak akan mempengaruhi posisi grid. Jadi kalau sampai lihat kan di WSBK atau di Formula 1 ini kan mempengaruhi dari posisi gridnya besok hari Minggunya. Sampean membalap di sprint race, ternyata sampean juara, ini artinya sampean besok berhak untuk start di depan. Itu tidak akan begitu ya di MotoGP nanti. Jadi kualifikasi sendiri tetap kualifikasi yang menentukan untuk posisi starter gridnya di hari Minggu. Sementara sprint race itu hanya untuk mencari poinnya. Dan poin sendiri sudah dibesar kemarin, dan ini akan dikalkulasi secara total. Jadi ini akan berpengaruh juga pada title juara dunia. Yang membedakan hanya jumlah dari poinnya yang tidak akan sama. WB sudah share kemarin ya, untuk poinnya seperti apa, sama bisa lihat di layar ini. Kemudian juga posisinya tidak akan mempengaruhi dari starting gridnya. Jadi gitu ya, tahun depan seperti itu. Dan ternyata Fabio menolak mentah-mentah, walaupun tentu saja ini nggak akan berpengaruh banyak, sebab banyak juga para tim yang mensupport ini. Jadi seperti Fernando Alonso yang notabene orang luar ya, Formula 1 driver, mengatakan ini akan menjadi sebuah tontonan menarik. Soalnya akan menyedot audiens, sebab tidak hanya satu race di hari Minggu, tapi ada 2 race. Termasuk juga Joan Mir. Joan Mir mengatakan bahwa dia sangat exciting dengan wacana tersebut, rencana tersebut, karena menurutnya ini akan memberikan rasa exciting tersendiri. Dia lebih suka ada race beneran, sehingga ini akan memberikan semacam adrenalin tambahan. Dan tentu saja semacam tambahan buat sampean semuanya menonton race yang nantinya akan berpengaruh pada titel juara dunia. Dan sementara ini khusus untuk MotoGP ya, jadi khusus kelas MotoGP. Untuk yang kelas Moto2 dan Moto3 tidak ada dibahas sama sekali. Jadi itu konfirmasinya. Oke. Nah, kemudian susulan informasi buat sampean, ternyata dari survei yang dilakukan oleh Dorna, mereka sepertinya mengalami kemunduran untuk MotoGP ini. Jadi setelah Valentino Rossi mundur dari MotoGP, kemudian juga Marc Marquez yang cedera, ternyata penonton dari MotoGP itu anjlok. Itu konfirmasinya, Cak. Makanya mereka mau medas ya, Cak. Ini Pio ya, kita sih nggak kaget juga sih, WB juga ngerasa sih, Cak. Ketika kita nggak ada Marquez atau Valentino Rossi, itu rasanya tuh kayak ada rasa bosen juga, ada rasa enggan juga, walaupun ada Pecco dan Fabio ya. Tapi belum klik lah. Sampean tahu aja nih, ini kan lihat nih, WB aja masih majang Valentino Rossi ya untuk di wallpaper. Memang auranya nggak bisa tergantikan Vale sejauh ini. Termasuk juga mungkin kita harapannya Marquez, tapi Marquez cedera. Jadi dan ini dirasakan oleh dunia, Cak. Bukan hanya di Indonesia, dunia merasakan bahwa MotoGP sekarang sudah hambar, Cak. Apalagi tidak ada aksi salib penyalip, sangat sulit. Dan ini juga
menjadi kritikan yang sangat luar biasa sebenarnya bagi Dorna. Karena kenapa? Sekarang ini semuanya nyaris sempurna, semuanya elektronik. Dan satu yang menjadi kritikan kemarin sempat Mark Marquez juga mengatakan bahwa sekarang kan aneh-aneh nih, udah kayak ikan sapu-sapu, ada lagi yang bentuknya kayak dinosaurus ya, Desmosaurus ya. Hadirnya winglet atau hadirnya aerodinamika, sayap-sayap yang aneh-aneh itu ternyata membuat pembalap sangat susah untuk menyalip. Kenapa? Karena satu, semuanya nyaris sempurna. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pembalap kecuali mereka harus menyempurnakan motornya secara 100%, tidak boleh miss sama sekali. Ini dikonfirmasi Marquez bahwa ini membuat pembalap susah untuk menyalip. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan hadirnya namanya winglet ya, itu membuat semacam tambahan turbulensi udara yang mempengaruhi sekitarnya. Dan ini yang dikatakan Marquez adalah ketika mereka mencoba untuk menyalip, impact dari anginnya itu membuat mereka sangat kesulitan. Jadi membuat motor tidak stabil pada saat sampai menyalip di sampingnya. Ini yang tidak pernah dirasakan oleh pembalap sebelumnya ketika tanpa winglet. Makanya saat ini kalau sampai lihat susah banget disalip kecuali sampai salah milih ban, itu aja. Jadi saat ini kalau WB pikir MotoGP itu sudah seperti adu pemilihan ban. Ini yang membuat kita juga rada-rada males lah ngeliatnya. Kita lebih suka lihat WSBK yang mana masih ada ruang untuk mengembangkan dan semuanya terlihat ya. Ketika sampean bisa di depan belum tentu menang karena bisa aja disalip lagi, kemudian ada salip lagi. Itu yang memang dirasakan oleh Petrucci. Sama tahu kan Petrucci kan di Moto Amerika, Cak. Petrucci ngomong bahwa ketika di MotoGP semuanya almost perfect. Jadi sangat sulit pembalap itu melakukan yang namanya aksi salip penyalip karena semuanya dikontrol elektronik. Jadi walaupun sama skillnya luar biasa, tapi motor sampean elektroniknya kurang sempurna akan membuat skill pembalap pun agak susah untuk menjadi kampiun. Ya, makanya Petrucci sangat exciting di Moto Amerika. Artinya dengan motor produksi massal masih ada ruang banyak sekali yang bisa dikembangkan dan ini membuat salip penyalip semakin seru. Jadi itu yang saat ini menjadi fokus pembalap dan juga fokus dari para pemerhati MotoGP walaupun Dorna menolak ya. Dorna sejauh ini menolak bahwa aerodinamika dianggap tidak bermasalah, tidak masalah. Walaupun juga para pembalap sebenarnya sudah ngomong bahwa aerodinamika ini menjadi biang sebenarnya, membuat mereka sulit untuk menyalip. Jelas ya, balap MotoGP atau balap motor itu adalah pertandingan teknologi, tapi kita nggak bisa pungkiri. Bahkan Valentino Rossi mengatakan motor sekarang itu seperti robot, jadi dia nggak suka, nggak natural. Termasuk Casey Stoner juga mengatakan bahwa semuanya seperti dikontrol oleh robot. Kita pembalap itu bukan karena skill, tapi bagaimana menyempurnakan motor. Sesempurna itu, semuanya sempurna, harus sempurna. Sampai bagus, tapi kalau elektroniknya surem, ya udah susah. Pokoknya kita berharap saja, semoga saja Marc Marquez akan berkembang dan Misano bisa turun balap, datang ke Misano untuk tes setidaknya. Dan juga kita berharap supaya Marquez bisa bangkit pula, Honda bangkit sehingga tidak ada pikiran Marquez untuk pensiun mungkin atau pindah ke tim. Boleh saja pindah ke tim, tapi kalau kondisi fisiknya nggak mendukung, ya tetap saja ujung-ujungnya nanti adalah pensiun. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Ojo lagi cak, sama sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dos.